Kering. Jadi puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan limpahannya untuk kita semua, sehingga di kesempatan ini, di tempat yang cukup sederhana ini, kita bisa bersilaturahim bersama guna untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu musda PDI Sidra. Salawat kita kirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, serta doa kita kirimkan pula kepada keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Ketua PDI Sidra, kakanda kita Edi Basri, sarjana hukum, yang mana tidak lama lagi meraih S2-nya, magisternya, MH. Jadi beliau ini selain Ketua PDI Sidra, dia merupakan motivator untuk kita semua, terlebih dari diri saya sendiri, karena selain sebagai kakanda dari saya, juga sebagai dosen di kampus Universitas saya tempat menuntut ilmu. Jadi luar biasa terinspirasi dengan kinerja-kinerja, inspirasi, saran dan nasihat dari beliau, sehingga terutama untuk organisasi IO ini. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun, kita sudah 2 tahun lebih di Sidra. Alhamdulillah IO itu sudah ibaratnya naik daun dan sudah berakar di Sidra. Jadi satu keberhasilan yang dimana dipimpin oleh Pak Ketua, kakanda kita, yang betul diapresiasi, sehingga sampai saat ini IO dikenal di mana-mana, baik dari pemerintah, instansi pemerintah maupun di luar pada golongan masyarakat pada umumnya. Baik, jadi teman-teman sekalian, sebagai pimpinan sidang sementara, untuk mengawali agenda kegiatan kita pada hari ini, ada MC perlu saya bacakan juga tata tertib dalam kegiatan pada hari ini, yaitu jadi tata tertib musyawarah daerah musda kata wartawan online Kabupaten Sidra 2025. A. Ketentuan umum. Musda merupakan forum permusyawaratan tertinggi IO Kabupaten Sidra di tingkat daerah. Musda berwenang menetapkan program kerja organisasi, memilih dan menetapkan ketua IO Sidra. Peserta Musda terdiri atas pengurus daerah IO Sidra, peserta yang mendapat mandat resmi dari organisasi. B. Hak dan kewajiban peserta. Peserta berhak mencalonkan diri sebagai ketua IO Sidra, menyampaikan pendapat, usulan, dan tanggapan sesuai dengan agenda Musda. Peserta wajib menaati tata tertib, menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Musda. Tapi untuk teman-teman sekalian, saya pikir untuk pembacaan tata tertib saya tunda dulu. Alangkah bagusnya mungkin teman-teman yang di luar atau yang bisa duduk di depan silakan maju, sekretaris, supaya kita bisa lebih singkat waktu dan memulai kegiatan kita. Jadi untuk awalnya, untuk ini acara pertama, saya serahkan ke MC untuk membacakan susunan acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara musyawarah daerah Musda Ikatan Wartawan Online kami buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara, yaitu acara pertama pembukaan oleh protokol, yang kedua sambutan
Ketua Panitia Musda. Yang ketiga, sambutan Ketua Iwo Sidrap. Acara keempat, laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara. Acara kelima, sidang pleno, pembahasan tata tertib dan mekanisme pemilihan ketua. Keenam, sidang pleno kedua, pemilihan Ketua Iwo Sidrap periode 2025 sampai 2030. Acara ke-7, penetapan ketua terpilih dan penutupan sidang pleno. Ke-8, penetapan program kerja 2025 sampai 2030. 9, foto bersama dan penutupan acara. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Musda. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Panitia yang ditunjuk oleh rekan-rekan membacakan laporan Ketua Panitia Musyawarah Daerah Musda tahun 2025. Sidang 24 September 2025. Kepada yang terhormat seluruh pengurus dan anggota Iwo Sidrap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya sebagai Ketua Panitia Musda Iwo Sidrap tahun 2025 menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. 1. Hari Rabu tanggal 24 September 2025 pukul 14.06 sampai selesai bertempat di Aula Green City Ruby Pangkajene. 2. Tujuan memilih pengurus baru menyusun rencana kerja periode berikutnya. 3. Pelaksanaan acara berjalan tertib dimulai dengan pembukaan laporan pertanggungjawaban pengurus lama pemilihan pengurus baru, menyusun rencana kerja dan penutupan. 4. Pengurus baru Iwo Sidrap periode 2025-2030 berhasil ditetapkan. Program kerja dan strategi pengembangan organisasi disepakati bersama. 5. Ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, pengurus, panitia dan pihak yang mendukung kelancaran musda ini. Demikian laporan sederhana ini saya sampaikan. Semoga musda ini membawa Iwo Sidrap menjadi lebih maju dan profesional. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Iwo Sidrap. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, saya suka semangatnya MC. Iya. Muna itu bikin kita tanpa jantan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan seluruh rekan-rekan pengurus, anggota Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sidrap, dan juga ada yang akan gabung dengan kita dari Kabupaten Wajah.
Selamat datang di rumah baru bernama Iwo Sidra. Ya Bapak Ibu sekalian, pertama-tama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas rahmatnya lah, atas izinnya lah sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas termasuk mengikuti kegiatan musyawarah daerah yang pertama Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sidrap tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, musda ini sebenarnya adalah momentum untuk membenahi organisasi. Jadi bukan hanya sekadar untuk memilih ketua baru, sekretaris baru, bendahara baru, koordinator baru. Bukan itu esensinya kalau menurut saya. Hari ini adalah momentum bagi teman-teman untuk membawa Iwo ini lebih baik dari sebelumnya. Hari inilah momentum teman-teman untuk menentukan nasib Iwo Sidrap. Oleh karena itu saya minta seluruh rekan-rekan renungkan yang baik. Pilihlah ketua atau pimpinan yang baru oleh rekan-rekan yang visioner, punya niat, punya keberanian untuk membawa Iwo lebih baik. Terkhusus saya tidak takut sama sekali. Ini rekan-rekan wartawan boleh zoom saya. Saya tidak pernah khawatir kalau ada rekan-rekan saya yang ingin maju menjadi calon ketua. Kenapa? Karena saya berprinsip bahwa ketika teman-teman ada yang berani maju, apalagi kalau terpilih, berarti Edi Basri sudah berhasil membuat regenerasi. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi hari ini saya balik fakta ya. Saya balik situasi yang selama ini banyak yang terjadi di organisasi lain, di organisasi di luar sana, di Jawa. Kalau ada ketua takut kehilangan jabatan, maka hari ini saya balik. Saya senang kalau ada yang mau gantikan saya. Saya bersyukur kalau ada yang mau melanjutkan kepemimpinan saya. Tidak cukupkah 920 hari saya membersamai teman-teman? Walaupun saya sadar di situ banyak dinamika, di situ banyak proksi-proksi, banyak perbedaan, baik pribadi maupun kelembagaan yang terjadi selama 2 tahun, 6 bulan, 6 hari. Itu sejak saya dilantik, kita dilantik bersama-sama tanggal 18 kalau tidak salah Maret 2023. Itu banyak sekali dinamika di situ yang terjadi. Tapi hari ini kita sudah bisa melihat betapa bangunan yang namanya Iwo itu sudah berdiri kokoh. Sama-sama kita membuat fondasi dan membuat rumah itu besar, megah. Kalau ibaratnya rumah seperti itu ya, tinggal rekan-rekan melanjutkan itu. Ya, tapi kalau tidak ada yang mau maju, saya sarankan aklamasi saja supaya sehat. Kalau tidak ada yang mau maju, tapi kalau ada yang mau maju, silakan kita adakan pemilihan yang sehat, Pak Esa. Ya, kita adakan pemilihan yang sehat. Dan ketahuilah kawan-kawan, ketika Anda terpilih, itu berarti amanah dan tanggung jawab itu rekan-rekan harus emban mulai sekarang sampai dengan 2030.
itu ya, 5 tahun. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa sebenarnya kita ini baru mulai beriwo yang sesungguhnya. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Tauku Yudhistira dan kawan-kawan di pusat, dan Ketua PWIO Sulsel Bapak Zulkifli Tahir yang membawa kebenaran untuk organisasi IWO di Sulawesi Selatan. Insya Allah nanti hasilnya ini sama-sama kita kirim ke PW Sulsel untuk diteruskan kepada PP Pusat. Ya, seperti itu ya. Jadi saya kira itu saja sambutan saya. Kiranya Musda dan persiapan mengikuti Rakerwil di Makassar dan Rapat Kerja Nasional IWO Pusat di Bogor pada tanggal 28 Oktober bulan depan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kebersamaan rekan-rekan selama ini. Sama-sama membangun IWO. Tanpa rekan-rekan IWO tidak bisa sebesar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas keuangan PT IWO Sidrap selama 1 tahun ini. Jadi kita mulai dari tahun 2024 bulan 12, 31 bulan 12 itu saldo ada 350.000. Jadi dari dasar itu menyeberang ke tahun 2025 Januari saldo awal 350.000. Di Januari ini kita sempat putus hubungan dengan Polres, dengan Kodim, karena perlu kita ketahui bersama bahwa IWO Sidrap itu hanya mempunyai 2 MU di Polres dengan Kodim. Namun di bulan 1 karena ada mutasi jabatan, mutasi Polres dengan Dandim, sehingga di bulan 1 itu kita tidak ada kontribusi dari kedua instansi tersebut. Jadi kas di Januari tetap 350.000. Nanti di bulan 2 Polres masuk 2 juta. Jadi 2.350.000. Kemudian ada Kodim 1 juta pada tanggal 10 bulan 2. Ini Kodim selalu terlambat ya masuknya. Jadi tidak seperti Polres, kalau paling lambat itu tanggal 5. Sehingga saldo mencapai 3.070.000. Dalam bulan Februari ini kita melakukan rapat 2 kali, di mana kita mengeluarkan anggaran sebesar rapat pertama 280, rapat kedua 150. Jadi sehingga dari total anggaran tadi tinggal 2.920.000. Kemudian di bulan ketiga dari 2.920.000 masuk lagi di bulan 3 tanggal 2 Polres 2 juta menjadi 4.920. Kemudian Kodim 1 juta sehingga 1 juta 5.920.000. Di bulan 3 tanggal 24 bulan 3 ada paket Ramadan yang jumlah anggaran kita keluarkan 3.310, sehingga saldo menjadi 2.610.000. Di tanggal 24 itu masih ada juga pengeluaran untuk transportnya 300.000, sehingga anggaran saldo untuk bulan 3 itu 2.310.000. Kemudian menyeberang ke bulan 4. Bulan 4 dari saldo 2.310.000 tanggal 6 bulan 4 6
Jadi tanggal 6 bulan 4 dari saldo 2.310.000 itu ada kita bantuan ke ketua PW Sulsel 500.000. Jadi sehingga dana kita 1 juta. Kegiatan di puncak rapat juga kita pengeluaran ada 200.000 sehingga saldo 1.610.000. Tanggal 13 bulan 4 di sini di bulan ini baru masuk Polres. Tanggal 13 bulan 4 di sini agak lambat masuk. Jadi tanggal 13 bulan 4 masuk 2 juta, jadi sehingga saldo kita 3.610.000. Kemudian tanggal 15 bulan 4 kita ada rapat di bawah. Jadi uang ngopi-ngopi ini. Jadi setiap kita rapat itu organisasi selalu membayarkan kita 1 bulan 5. Jadi tanggal 1 bulan 5 kita ada pelatihan. Jadi dari anggaran saldo tadi 3.310.000 ada pelatihan kita tanggal 1 bulan 5 yang dimana mengeluarkan anggaran rinciannya sebagai berikut: MC 250, pemateri ada imam 100.000, ada ibu madi 250, Sipa 250, Ibrahim 250, Baliho 100, ATK 300.000, video mat, fotokopi dan lain-lain administrasi lainnya, sehingga dari 1.310.000 menjadi 1.810.000. Kemudian tanggal 3 bulan 5 masuk lagi Polres 2 juta, sehingga saldo kita 3.810.000. Kemudian di bulan 4 bulan 5 ada salah seorang teman kita memberikan uang duka untuk Ayahanda Nasriati di situ 300.000. Jadi Yang uang duka tidak usah sebut nama ya, tidak usah sebut nama untuk menjaga privasinya rekan-rekan ya. Jadi dari 3.810.000 tanggal 4 bulan 5 kita ada pemberian uang duka 300.000, sehingga saldo kita 3.510.000. Kemudian tanggal 7 bulan 5 ada juga uang duka 300.000 sehingga 3.210.000. Kemudian di tanggal 19 bulan 5 kita lagi dapat telepon dari PDI Sulsel untuk memberikan bantuan 1 juta, jadi 2.210.000. Tanggal 20 bulan 5 masuk Kodim 1 juta, sehingga saldo kita menjadi 3.210.000. Kemudian ada juga pengeluaran untuk acara resepsi pengantin adiknya Bapak Kapolres 500.000, sehingga saldo kita 2.710.000. 2.710.000 ini menjadi saldo akhir di bulan 5. Masuk di bulan 6, tanggal 2 bulan 6 Polres masuk 2 juta, sehingga saldo kita menjadi 4.710.000. Kemudian tanggal 4 bulan 6 kita ada pengeluaran untuk THR 2.500.000. Jadi menjadi saldo kita 2.210.000. Tanggal 14 bulan 6 masuk Kodim 1 juta, jadi 3.210.000. Kemudian ada lagi uang duka 300.000, sehingga saldo kita di bulan 6 menjadi 2.910.000. Tanggal 1 bulan 7 ada lagi pengeluaran untuk Sulsel PWU Sulsel 500.000, sehingga saldo kita menjadi 2.410.000. Tanggal 2 bulan 7 Polres masuk lagi 2 juta, tanggal menjadi saldo kita 4.410.000. Kemudian tanggal 6 bulan 7 kita ada pertemuan di Ruby ngopi-ngopi 300.000, sehingga saldo kita 4.110.000. Tanggal 16 bulan 7 masuk Kodim 5.110.000. Kemudian tanggal 20 bulan 7 kita pindah sekretariat, jadi 5.110.000. Kita pindah sekretariat di tanggal 20, sehingga saldo kita menjadi 1.085.000. Ada rinciannya
dari 5.110.000 itu saat pindah sekretariat, nasi kotak 15 dos 300.000, depoci 15 pek 150.000, semen 2 sak 170.000, kayu balok 8 batang 150, air gelas 1 dos 15.000, triples 4 lembar 200.000, rokok 200.000, sapu 50.000, alat pel 65.000, cairan pel 25.000, dukan batu 200.000, koki 500.000. Sehingga kemudian ada juga sewa kantor tanggal 20 bulan 7, ini dikontrak selama 2 bulan, 1 juta per bulannya langsung dibayar 2 juta. Sehingga saldo kita di bulan 7 itu 1.085.000. Menyeberang ke bulan 8, tanggal 2 bulan 8 ada baliho pengeluaran 80.000, sehingga saldo kita menjadi 1.005.000. Tanggal 11 bulan 8 Polres masuk 2 juta menjadi 3.005.000. Kemudian masuk Kodim tanggal 12 menjadi 4.005.000. Tanggal 13 bulan 8 kita melakukan rapat di Eksosia, ada pengeluaran 420.000. Jadi dana kita tersisa 3.585.000. Kemudian tanggal 14 bulan 8 ada baliho untuk sekretariat 200.000, sehingga saldo kita menjadi 3.385.000. Kemudian tanggal 15 bulan 8 kita launching sekretariat, yang mana kemarin diresmikan langsung oleh Ketua PWIO Sulsel bersama teman-teman lainnya yang dari Makassar. Itu mengeluarkan anggaran saat launching kita 3 juta, sehingga saldo kita tinggal 385.000. Jadi dari saldo bulan 8 385.000, di bulan 9 itu ada Polres 2 juta masuk tanggal 29, 2.385.000. Kemudian tanggal 15/9 kita dapat dari Ibu juga lagi 1 juta, jadi sehingga saldo kita 1.085.000. Kemudian tanggal 20-nya tanggal 20 bulan 9 ini baru sekretariat diperpanjang lagi, sehingga dibayar 1 juta dari saldo 185.000 dibayar 1 juta, sehingga saldo kita sampai ini tinggal 85.000. Dan untuk tanggal 20 masih tanggal 20 bulan 9 kami ditagih juga bayar lampu, karena kita yang tanggung listriknya itu setiap bulannya itu 82.000, sehingga 2 bulan kami bayar 164.000. Jadi dari saldo 85.000 tadi saya bayar 164, ini kita minus 79.000. Nah, kemudian kita rapat kemarin 100.000 untuk ngopi persiapan musda ini. Jadi total minus 179.000. Jadi untuk saldo kita sampai hari ini kita minus 179.000, karena di bulan ini ngopi masuk Kodim. Jadi untuk sementara keadaan keuangan kita 179.000 itu minus, tidak ada kelebihan. Saya kira demikian untuk kita bisa laporkan keadaan keuangan organisasi kita PT Usita sampai sekarang. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang Selanjutnya, pleno pertama yaitu pembahasan tata tertib dan mekanisme pemilihan ketua. Selanjutnya, pemilihan ketua IWO Sidrap periode 2025-2030. Tadi sudah dilakukan pembukaan terkait agenda musda Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sidrap. Saat sekarang ini kita akan memasuki acara intinya itu musda. Dalam konteks musda, sebelum kita masuk ke agenda-agenda selanjutnya, disingkat saya membaca tertib aturan main yang akan kita terapkan pada kegiatan musda ini. Baik tata tertib, musyawarah daerah, disingkat musda Ikatan Wartawan Online, disingkat IWO Kabupaten Sidrap 2025.
Ketentuan Umum. Musda merupakan forum musyawarah tertinggi IWO Kabupaten Sidrap di tingkat daerah. Musda berwenang menetapkan program kerja, organisasi, memilih dan menetapkan ketua IWO Sidrap. Peserta Musda terdiri atas pengurus daerah IWO Sidrap, peserta yang mendapat mandat resmi dari organisasi. Bagaimana? Saya lempar ke forum, apakah ini diverifikasi terkait kepesertaan atau kita lanjut ke agenda selanjutnya? Lanjut. Baik, terima kasih. Untuk poin berikutnya, hak dan kewajiban peserta. Peserta berhak mencalonkan diri sebagai ketua IWO Sidrap, menyampaikan pendapat, usulan dan tanggapan sesuai dengan agenda Musda. Peserta wajib menaati tata tertib, menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Musda. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian Musda dari awal sampai akhir. Ada koreksi terkait ini? Lanjut? Baik, terima kasih. Poin selanjutnya, agenda Musda. Pembukaan. Telah tadi kita laksanakan pembukaan. Sekarang kita ke poin selanjutnya, laporan pertanggungjawaban pengurus Prode 2020-2025. Sudah tadi juga kita dengarkan bagaimana kemudian ketua dan bendahara melaporkan baik kegiatan yang selama ini kita laksanakan kebersamaan maupun keluar masuknya operasional dari kemitraan. Yang kemudian kita memasuki sidang pleno. Pleno 1 penetapan tata tertib, sidang 2 pleno pembahasan program kerja strategis, sidang pleno 3 pemilihan ketua IWO Sidrap periode 2025-2030 dan penetapan hasil Musda serta menutup acara. Jadi sebelum kita lanjutkan sidang pleno 1, mungkin sudah waktunya kita memilih siapa pimpinan sidang, unsurnya dari mana, metode memilihnya bagaimana. Saya lempar ke Puru. Kalau merujuk dari apa yang kita mau lakukan hari ini, tanya dua opsi, mau voting apa mau secara aklamasi. Kalau kita mau tempuh jalan yang lebih kekeluargaan, kalau saya secara pribadi lebih kita secara aklamasi. Artinya mengingat waktu. Kedua, kalau kita buka di forum ini yang untuk voting untuk mencalonkan diri, barangkali teman-teman saling apa ya, saling melempar, saling artinya terpusat ke satu nama. Jadi kalau saya mintain ke panitia, kita tetapkan saja ke aklamasi supaya waktu. Baik, terima kasih. Aklamasi maupun pemilihan harus ada pimpinan sidang, Pak. Ya. Karena dia yang nanti akan bertanggung jawab dan bertanda tangan proses pemilihannya. Pemilihan pimpinan dulu, Ya, pimpinan sidang. jadi harus ada pimpinan sidang minimal ganjil. Kalau tidak bisa 3, 1. Ada 3 ya? 3. Jadi yang disebut namanya silakan Pak naik Pak untuk silakan. lanjutkan kegiatan. Anda semua ini yang naik. Ya, berunding dulu siapa ketuanya. Baik, ketetapan pimpinan sidang hari ini kami tunjuk Pak sebagai ketua, kita sekretaris perangkap anggota, Pak Yaya anggota. Oh, jadi, Baik. jadi Pak Abdi jadi Sahroni. Ya. RMS Pak. Jadi sidang pleno 1 itu membahas terkait penetapan tertentu itu sudah saya bacakan tadi dan itu sudah kita sepakati bersama. Yang kemudian kita menuju ke sidang pleno 2 pembahasan program kerja strategis. Saya lempar ke forum apakah kita pemilihan ketua dulu atau kita bahas ini pembahasan program kerja strategis. Karena ini mungkin nanti ada ketua kita bahas itu bersama. Baik, berarti kita langkai dulu sidang pleno 2, kita ke sidang pleno 3 yaitu pemilihan ketua IWO Sidrap periode 2025-2030. Jadi
baik untuk memimpin metode pendaftaran, metode pemilihan pimpinan sidang. Saya alihkan ke ketua, yaitu Pak Abdi. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Basri selaku Ketua Divisioner periode sebelumnya. Yang saya hormati Bapak Andi Gute selaku Ketua Dewan Etik, Bendahara Pak Irsan, Pak siapa namanya? Pak Itar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada saat ini kita memasuki rapat periode kedua pemilihan ketua IWO Sidra. Di sini saya meminta kepada forum, apa kita mau lewat aklamasi apa voting. Artinya silahkan yang berembuk. Kalau secara voting silahkan masukkan nama. Kalau secara aklamasi silahkan juga terpusat satu orang. Jadi kepada teman-teman, pilihan yang mana kita mau laksanakan hari ini. Silakan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya sudah menangkapnya itu. Mau aklamasi ataupun secara voting, tentu kita harus memasukkan nama dulu. Calon yang siapa yang bisa memimpin kita ke depannya. Jadi kepada teman-teman memasukkan nama. Nah, silakan Pak Sekretaris kalau ada yang mencatat. Baca sebut nama saja. Ya. Silakan sebut. Ya. Silakan yang mulai di ujung situ. Saya yang diikuti. Ini bisa saya tanya. Ini kata sebut. Pak Irsa. Oke sudah. Ya artinya begini, artinya forum sudah kita angkat bahwa kita terpusat satu nama. Artinya kita tetapkan saja dan tidak ada tidak ada pemilihan secara aklamasi saja. Tepuk tangan kepada Udit. Itu Pak Edi Basri selaku periode selaku Ketua IWO periode 2025-2030 secara aklamasi yang ditetapkan di forum ini. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk sementara saya serahkan kepada sekretaris. Baik, berdasarkan hasil musyawarah yang dimana kita memberikan kesempatan kepada forum untuk merekomendasikan nama dan itu sudah kita laksanakan, dan dalam forum ini ada satu nama yang ditetapkan sebagai calon. Dalam hal ditetapkannya hanya satu calon, berarti musda ini mengarah ke aklamasi. Jadi sebelum kami tetapkan Bapak Edi Basri selaku ketua, dalam konteks ini apakah masih ada yang mau menyanggah atau memberikan pendapat, kami berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, izinkan saya kembali menyerahkan pimpinan sidang ke ketua untuk menetapkan Bapak Edi Basri selaku ketua. Dengan ini saya dipersilakan. Kasih bayar lagi kan. Ya selalu nih. Saya serahkan kepada Pak Yaya selaku anggota untuk membacakan konsideran penetapannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan IWO, kolaborasi dengan Ibu Wajo. Terima kasih atas bergabungnya dan semoga kita sehat walafiat pada hari ini. Adapun saya akan bacakan berita acara musyawarah daerah disingkat dengan Musda
Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sindrapan tahun 2025. Pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 bertempat di Pangkajene, Kabupaten Sindrapan telah dilaksanakan Musyawarah Daerah Ikatan Wartawan Kabupaten Sidrap tahun 2025. Musda ini dihadiri oleh 1. Pengurus Daerah IO Kabupaten Sidrap. Acara berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Setelah melalui rangkaian sidang pleno sesuai tata tertib Musda, maka menghasilkan keputusan penting, yakni hasil Musda IO Sidrap tahun 2025. 1. Menetapkan program kerja organisasi IO Sidrap untuk periode 2025-2030. 2. Menetapkan Edi Basri SH sebagai Ketua IO Sidrap periode 2025-2030 yang terpilih melalui keputusan bersama peserta Musda secara aklamasi. Kabupaten Sindrapan periode 2025-2030 sekaligus mengembang amal organisasi hingga 5 tahun mendatang. Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkajene, Sidrap pada tanggal 24 September 2025. yang kita pilih secara aklimasi, yang selanjutnya akan membahas susunan pengurus, kemudian program-program kerja yang akan kita laksanakan 5 tahun ke depan. Dengan ini saya persilakan. Ya, ini pidato kemenangan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih atas cinta yang saudara-saudara berikan kepada saya. Seperti janji saya tidak berubah di 2023 dan hari ini 2025. Saya akan bersama rekan-rekan semua menjaga marwah IO Sidrap. Kita akan besarkan bersama-sama, dan segala kelemahan yang ada di masa lalu insya Allah kita akan evaluasi bersama menuju IO yang lebih jaya. Saya kira hanya itu. Semoga kepengurusan nantinya bisa lebih baik dan kita bisa bawa IO Sidrap ini 5 tahun ke depan menjadi organisasi yang paling terdepan di Sidrap. Ya, sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan bahwa karena kita sudah masuk ke pengurusan baru, maka kepengurusan nantinya tentu akan berubah. Saya mohon kesediaan rekan-rekan apabila saya tunjuk, apabila saya berikan kepercayaan untuk mendampingi saya di berbagai posisi, tentu
senantiasa menjalankan amanah itu dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua terpilih Iwo Sidrap. Untuk itu karena mengingat waktu